Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kitabut Thaharati. Kitabu dibaca dhammah karena awal kalimat, at-thaharati dibaca kasroh karena idhofah. Artinya kitabu ahkamit thaharati, kitab yang menjelaskan hukum-hukum bersuci. Menurut musannif, Al-kitabu lughatan atau kitab lughatan menurut bahasa itu masdarun bimakna dhammi wal jam'i, adalah isim masdar dengan makna kumpul, wal jam'i tegese kumpul. Wa istilahan, dan menurut istilah itu ismul jinsi, isim jenis, minal ahkami daripada pira-pira hukum. Amal babu adapun utai bab, fasmun maka itu isim linoin maring warnane, mimma dahola saking barang kang mlebu tahta gedhen besi, barang kang mlebu ing mongkon-mongkono jenis. Jadi arti kitab menurut bahasa itu adalah kumpulan catatan. Dan menurut istilah, kitab itu artinya isim jenis dari beberapa hukum dan bab. Maksudnya, menurut istilah, kitab itu adalah ismul jinsi. Isim itu ada dua, ismul jinsi. Yang pertama, yang kedua isim alam. Kalau kita katakan manusia, an-nasu, itu adalah ismul jinsi. Tapi kalau ada kalimat Muhammad, Mahmud, Isa, itu adalah termasuk isim alam. Di sini menjelaskan bahwa kitab itu adalah kumpulan catatan yang menjelaskan tentang hukum-hukum bersuci, di mana kitab itu sebagai isim jenis. Di bawahnya ada namanya isim alam. Di dalam kitab itu ada beberapa bagian lagi. Ada bab, ada juga fasal. Nah, fasal dan bab itu adalah termasuk isim alam. Kemudian lafaz yang kedua, wat-thaharatu. Wat-thaharatu bi fathit ta'i, artinya toharatu, toharoh. Dibaca fathah to-nya, wat-thaharatu. Menurut bahasa adalah an-nadzafah, bersih. Toharoh artinya suci. Bisa juga toharoh, nadzafah, bersih. Wa amma syar'an, dan menurut syara, fa fiha maka ikut tetap ing dalam syara ikut tafasirun kasiratun, tafsiran yang banyak. Nah, salah satu min haqalhum, salah satu daripada tafsir yang banyak itu adalah definisinya seperti ini. Fa'ala ma tustabaha bihi as-salatu. Fa'ala mengerjakan, ma sesuatu, tustaba yang dibolehkan dengannya untuk melakukan sholat. Menurut istilah syara, salah satunya pendapat mengatakan bahwa toharoh adalah
suatu perbuatan yang menyebabkan sahnya sholat setelah melakukan perbuatan itu. Atau mungkin bahasa ringkasnya lagi, bahwa toharoh adalah pekerjaan yang merupakan syarat sahnya sholat. Pekerjaan yang harus dilakukan yang merupakan syarat sahnya sholat. Pekerjaan itu apa saja? Di sini dijelaskan min wudu'in, artinya pekerjaan itu seperti pekerjaan berwudu. Wa ghuslin, pekerjaan mandi. Wa tayamumin, pekerjaan tayamum. Wa izalatun najasati, dan pekerjaan menghilangkan najis. Amat toharatu biddommin, adapun makna toharoh dengan dibaca dhammah. Jadi at-tuharati, at-tuharatu itu adalah ismun li baqiyatil ma, nama dari sisa air yang telah digunakan. Itu namanya tuharoh. Jadi saudara-saudara, pengertian kitab itu adalah kumpulan naskah. Pengertian toharoti adalah pekerjaan yang merupakan syarat sahnya sholat. Jadi kalau didefinisikan secara umum, kitabut toharoti adalah catatan-catatan, kumpulan catatan-catatan naskah yang berisi tentang pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagai syarat sahnya melakukan sholat, seperti pekerjaan wudhu, pekerjaan mandi, pekerjaan tayamum, pekerjaan menghilangkan najis. Itu semua adalah pekerjaan yang harus dilakukan agar sholat kita sah. Selanjutnya al-miyahu. Al-miyahu utawi beberapa air, allati yajuzu, yang boleh, opo at-tathiru, bersuci, biha dengannya, iku sab'u miyahin, ada 7 air. Al-miyahu dari kajian sorofnya adalah jamak taksir dari ma'un. Ma'un, ma'ani, miyahun, artinya air-air. Dibaca domah karena sebagai mubtada. Al-miyahu utawi air, allati yajuzu, yang boleh, yang air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi artinya al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha, air-air yang boleh digunakan untuk bersuci. Iku sab'u miyahin, ada 7 air. Ma'us sama'i, 1 ma'us sama'i, air langit. Wa ma'ul bahri, yang kedua adalah air laut. Wa ma'un nahri, yang ketiga air sungai. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat air sumur. Wa ma'ul aini, yang keenam, ma'ul aini, mata air. Bukan air mata ya, mata air. Air mata dengan mata air beda. Mata air adalah air yang keluar dari sumber bumi. Kalau air mata, air yang keluar dari mata. Wa ma'us salji, dan selanjutnya nomor berapa? Nomor 6, ma'us salji, air es.
Wa ma'ul barodi, dan yang ketujuh adalah air embun. Jadi ada air yang bisa untuk bersuci kalau dikelompokkan berdasarkan tempat dan keadaan itu ada 7. 1. Ma'us samai, air langit, air yang jatuh dari langit atau air hujan. Wa ma'ul bahri, air yang ada di laut, namanya air laut atau air asin. Wa ma'un nahri, air yang adanya di sungai, namanya air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air yang ada di sumur, namanya air sumur. Wa ma'ul aini, dan air yang nyembur dari bumi, namanya air sembur atau mata air. Air yang datangnya membeku karena suhunya rendah, jadi dari 0 sampai -1, -2, -3, itu namanya air salju. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Jadi agar kita paham bahwa air untuk bersuci itu kalau dikelompokkan itu ada 7. Yang pertama itu air hujan, yang kedua itu air laut, yang ketiga itu air sungai, yang keempat itu air sumur, yang kelima itu air sumber, yang keenam air salju, yang ketujuh air embun. Nah, ketujuh macam ini disebutnya adalah air mutlak. Disebutnya adalah air mutlak. Summal miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian air-air itu yang 7 itu dikelompokkan lagi menjadi 4. 1. Tohirun mutohirun ghairu makruhin. 1. Tohirun, air suci dirinya. Mutohirun, mensucikan yang lain. Ghairu makruhin, tidak makruh. Wahwa, dan itu adalah al-ma'ul mutlak. Namanya ma'ul mutlak. Jadi air yang 7 tadi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah suci, mensucikan, yang tidak makruh penggunaannya, dan itulah disebut air mutlak. Yang kedua, tohirun mutohirun ghairu makruhun wa huwa al-ma'ul musyammas. Yang kedua, tohirun, air suci, mutohirun, mensucikan, makruhun, makruh penggunaannya, wa huwa al-ma'ul musyammas, itu adalah air musyammas. Yang ketiga, tohirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Yang ketiga adalah air suci yang tidak mensucikan, itu adalah ma'ul musta'mal, air mustakmal. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Bima kholatahu minat tohiroti, karena kecampuran benda-benda yang suci. Yang keempat, wa ma'un najisun, air najis. Wa huwa adalah alladzi halat fihi najasatun,
adalah air yang ketempelan najis. Wa huwa dunal kulataini, sementara air itu kurang dari 2 kulah. Au kanal kullataini fatabayyar, atau ada 2 kulah airnya tetapi berubah setelah kejatuhan najis. Wal kullatani, dan yang disebut 2 kolah adalah khamsu mi'ati ritlin baghdadin takriban fil asah. Yang disebut 2 kolah adalah khamsu mi'atin, 500 ritlin, litre, baghdadin yang yang bangsa Arab, yang bangsa Baghdad, takriban fil asohi, kira-kiranya menurut kaul yang syah. Nanti akan kami jelaskan apa itu yang disebut tohirun, muttohirun, ghairu makruhin, air suci yang mensucikan dan tidak makruh untuk digunakannya. Wa huwal ma'ul mutlak, itu adalah air mutlak. Apa air mutlak itu? Di sini dijelaskan bahwa air mutlak adalah air yang memiliki qaid infak. Nah, qaid itu ada 2 ya, qaid infak dan qaid lazimah. Qaid lazimah itu adalah keterikatan 2 kata yang tidak bisa dirubah. Kalau satu dipisah maka maknanya berbeda. Tapi kalau qaid infak, ikatan yang kalau dipisah tidak akan merubah arti. Itu namanya qaid infak. Jadi air mutlak itu adalah air qaid infak, munfak. Kalau saya menjelaskan menurut saya, boleh orang lain berbeda, bahwa air mutlak itu adalah air yang murni jatuh dari langit, seperti firman Allah, wa anzala minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan saya menurunkan air, saya Allah menurunkan air untuk kamu supaya kamu itu bisa bersuci, liyutahhirakum bih. Ada lagi, wa anzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha. Dan saya menurunkan air dari langit, dengan air itu bumi yang tadinya mati jadi hidup, bumi yang tadinya tandus jadi subur. Jadi air mutlak itu adalah air yang murni datang dari langit, terpengaruh namanya karena tempat atau keadaan, tapi hakikatnya itu adalah air dari langit, dan air itulah yang boleh untuk bersuci. Seperti air yang dari langit turun ke bumi namanya air hujan. Kemudian air dari langit masuk ke bumi menempati sumur jadi air sumur. Air dari langit jatuh ke bumi menempati laut jadi air laut. Dan sebagainya. Dan air itulah yang bisa disebut air mutlak. Air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Kemudian kalau ada air langit jatuh ke bumi, naik ke pohon kelapa, masuk ke buah kelapa, itu namanya air kelapa. Air dari langit jatuh ke bumi, naik secara kapiler ke pohon jeruk, namanya air jeruk. Air jatuh ke bumi, masuk ke buah semangka, namanya air semangka. Itu boleh nggak untuk bersuci? Itu tidak boleh. Alasannya kenapa? Alasannya betul itu air langit jatuh ke bumi, masuk ke semangka melalui proses kimiawi. Kalau air yang jatuh dari langit
menempati sungai, namanya air sungai, itu tidak melalui proses kimiawi, prosesnya alam. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau air mutlak adalah air langit, air murni yang belum mengalami proses kimiawi. Belum mengalami proses kimiawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, ketiga, dan keempat akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.